Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Dan tersangka dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus kemarin telah melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Ya pemirsa, lebih dari 40 adegan diperlihatkan tersangka Agus yang disaksikan tim jaksa dan diawasi Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas Agus digelar di 3 lokasi pada hari Rabu. Lokasi pertama adalah Taman Udayana, tepatnya di sisi utara teras Udayana. Lalu homestay atau penginapan tempat Agus melakukan aksinya terhadap korban. Lokasi selanjutnya, kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Lebih dari 45 adegan dipraktekkan tersangka Agus di hadapan para penyidik dan juga tim Jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi sendiri atas arahan Jaksa Penuntut Umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka, kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Jadi dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Kuasa hukum tersangka, pendamping korban, serta tim Jaksa Penuntut Umum serta Kompolnas hadir dalam rekonstruksi ini. Kompolnas mengawasi penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak termasuk korban dan juga pelaku dengan kebutuhan khusus. Tapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual dengan melibatkan penyandang disabilitas ini, sebanyak 15 orang perempuan menjadi korban dan telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya, yakni 13 orang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini sudah bersama kami Bapak Joko Jomadi sebagai Ketua KDD NTB. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Ya, baik Pak Joko, ini kalau kita lihat kemudian reka adegan kemarin sudah dilakukan. Ini tanggapannya dari Pak Joko sendiri seperti apa melihat kasus ini Pak? Ya, kemarin memang sudah ada rekonstruksi kasus Agus ini yang awalnya direncanakan hanya ada 28 adegan, tapi kemudian berkembang di lapangan menjadi 49 adegan. Dan ini kan sebagai bagian dari proses untuk
pemenuhan permintaan dari jaksa. Dan mudah-mudahan kita sangat berharap polemik ini segera berakhir dengan cara kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan. Oke, Pak Joko, kemarin sudah dikonfirmasi kalau tidak salah 4 wanita ini yang sudah diakui oleh Agus bahwa dia benar mengenalnya. Apakah sudah ada lebih banyak lagi wanita yang sudah dikonfirmasi, Pak? Kalau yang di Komisi Disabilitas Daerah kan kemudian kita juga, karena ini kan penanganannya Komisi Disabilitas kan tidak menangani sendiri, artinya yang menangani adalah lembaga-lembaga layanan yang ada, mulai dari PPHM, kemudian ada Senyumpuan, ada Satgas PPKS Unram, ada PKBI Mataram, ada Lembaga Perlindungan Anak yang kemudian mendampingi para korban. Yang saat ini yang sudah terkonfirmasi, artinya yang bersedia untuk memberikan kesaksian di kepolisian itu totalnya ada 8 orang. Tetapi yang sudah di BAP di kepolisian itu ada 7 orang. Sehingga masih ada 1 orang lagi mungkin hari Senin akan datang ke Polda untuk memberikan keterangan soal kasus yang dia alami. Oke, baik. Pak Joko, ini kalau dari KDD sendiri kan melihat kalau korban ini kemudian semakin bertambah, apakah nantinya akan menjemput bola PDD kepada korban-korban yang lain yang mungkin saat ini masih belum berani untuk speak up atau seperti apa? Ya, ini memang ranahnya ya menjadi tugas dari teman-teman ini tadi. Kalau anak, saya pikir nanti Lembaga Perlindungan Anak yang akan lebih aktif untuk melakukan penjangkauan. Kalau umpamanya yang mahasiswa, saya pikir nanti Satgas PPKS Unram ataupun teman-teman lembaga layanan pendamping yang lain yang mungkin akan lebih banyak melakukan proses untuk jemput bola, kemudian proses untuk menanggapi beberapa komentar yang ada di medsos yang mengaku sebagai korban, mengaku sebagai saksi. Nah, ini mungkin teman-teman pendamping yang dari lembaga layanan. Bagi kami di Komisi Disabilitas Daerah hanya memastikan bahwa haknya Agus sebagai penyandang disabilitas itu dalam proses ini bisa terlindungi, terpenuhi, dan hak-hak korban itu juga bisa dipenuhi dan terlindungi oleh lembaga-lembaga layanan dan pemerintah yang ada. Ya, ini aja yang dilakukan oleh Komisi Disabilitas Daerah. Bahkan kalau untuk Agus sendiri memang kami malah ke depan ini sedang berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian menyiapkan alternatif terjelek ketika kemudian nantinya kalau Agus ini harus menjalani masa tahanan atau pidana di rutan atau di lapas. Nah, ini yang sedang kami komunikasikan dengan teman-teman di Kemenkumham untuk bagaimana ke depan ini kalau sampai akhirnya Agus ini harus masuk ke dalam lapas atau rutan. Itu, Mbak. Baik, Pak Joko, dalam kapasitas Pak Joko dan juga timnya, apakah sudah diketahui apa modus saat pelaku atau Agus ini melakukan pelecehan tersebut, Pak? Kalau modus ini kan hanya ada 2 ya, Mbak ya, yang kami yang ditemukan oleh teman-teman di layanan ya. Ini berdasarkan informasi dari lembaga layanan yang beberapa sih memang ada kami dari KDD ikut terlibat untuk menanggapi laporan dari masyarakat. Yang pertama memang modus manipulasi psikologi seperti yang sudah di beberapa disampaikan baik oleh pendamping, oleh kepolisian bahwa ada proses memanipulasi korban, mulai dari berkenalan, kemudian mencari simpati, mendapatkan kepercayaan dari korban, setelah itu menggali informasi-informasi sensitif dari korban, sampai kemudian menjanjikan, mempersuasi bahwa dia bisa membantu persoalan korban, sampai nanti pada tahap dia memberikan tekanan, ancaman untuk kemudian korban melakukan apa yang diminta oleh pelaku. Tetapi ada modus yang lain yang kami temukan untuk anak-anak itu adalah dengan modus asmara, artinya kemudian pelaku memacari anak dan kemudian sampai melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu yang sementara ini didapatkan oleh teman-teman di lembaga layanan yang kemudian juga dilaporkan ke KDD. Baik, Pak Joko, ini kalau kita lihat kan korbannya perempuan begitu ya, rata-rata dengan rentan usia yang cukup bervariasi. Tapi Pak, kemudian sudah ada komunikasikah dengan dari Komnas HAM di Jakarta atau seperti apa, Pak?
Iya, ini kami dari KDD juga berkomunikasi dengan teman-teman di Kementerian Sosial, kemudian dengan teman-teman Kementerian PPPA, kemudian dengan Komisi Nasional Disabilitas di Jakarta, Komisi Perlindungan Anak, termasuk hari ini juga kita akan coba berkomunikasi dengan teman-teman di Komnas Perempuan. Karena ini kan agak banyak ya, jadi bagaimana pelayanan ini kepada pelaku, kepada korban ini bisa dilakukan secara sinergis oleh lembaga-lembaga layanan yang ada. Sehingga memang tugas kami di Komisi Disabilitas kemudian bagaimana melakukan koordinasi dan mengintegrasikan layanan dari semua lembaga layanan yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat ini. Baik, Pak Joko, ini kan informasinya kalau tidak salah ada 2 korban yang di bawah umur atau masih anak-anak ya. Dari pihak Bapak sendiri nantinya akan mencoba untuk memberikan dukungan psikologis kah atau seperti apa, Pak? Untuk yang anak-anak itu sepenuhnya sudah ditangani oleh teman-teman di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram. Untuk layanan psikologisnya itu nanti kalau memang LPA nanti kewalahan untuk menangani ini, teman-teman dari LPSK juga sudah bersedia untuk membantu penanganan, termasuk tadi juga kita komunikasikan dengan KPAI dan Kementerian PPPA juga sudah siap untuk membantu, termasuk Kemensos. Jadi ini kerjanya kerja bareng semua ini. Jadi ada penanganan untuk korban, penanganan untuk pelaku dilakukan secara terintegrasi dengan lembaga layanan yang ada di pemerintah maupun di masyarakat. Baik, Pak Joko, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga ini juga kasus ini segera diberikan titik terang, dan kami juga tentunya masih terus menunggu update selanjutnya. Terima kasih Pak Joko, selamat kembali beraktivitas.